Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Warga yang sudah 2 hari berada di posko pengungsian di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berebut untuk mendapatkan bantuan sembako dan juga air bersih. Ya, pemirsa, yang Anda saksikan ini adalah suasana saat ratusan orang yang kemudian merupakan korban gempa berlarian ke arah truk yang membawa bantuan sembako dan air bersih ke posko pengungsian. Mereka berupaya untuk mendapatkan bantuan demi bertahan hidup di pengungsian. Jumlah bantuan yang tersedia ini ternyata tidak sebanding dengan jumlah pengungsi. Akibatnya, seperti yang Anda saksikan pemirsa, ratusan warga kecewa karena tidak kebagian bantuan tersebut. Saat ini, mayoritas pengungsi mengaku kelaparan karena minimnya bantuan makanan berbentuk jadi dan juga sembako. Selain itu, warga juga mengeluhkan kekurangan air bersih. Jumlah pengungsi akibat gempa di Mamuju berjumlah sekitar 16.000 orang yang terbagi ke dalam 8 titik pengungsian. Ya, pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini pada Sabtu kemarin tiba di Sulawesi Barat untuk memastikan pasokan logistik dan bantuan sosial tersalurkan dengan baik. Risma juga mengingatkan kepada warga yang berada di sekitar pantai untuk waspada akan adanya gempa susulan. Ya, Risma tiba bersama beberapa anggota TNI dan juga BNPB. Risma juga mengimbau warga untuk tetap waspada atas potensi gempa susulan. Selain memastikan kelancaran logistik, Risma juga berharap tenaga kesehatan segera tiba di Majene dan juga Mamuju. Oke, sekarang kami akan mengajak Anda untuk mendapatkan informasi langsung, informasi terbaru dari rekan kami, ada Samsul Ma'arif langsung dari Mamuju, Sulawesi Barat. Pagi, Samsul. Ya, pagi Bayu dan Maria. Bayu dan Maria, saat ini saya sedang berada di dapur umum karena tentunya pasca gempa yang terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat ini banyak sekali warga yang kemudian terpaksa harus meninggalkan rumah mereka, mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman. Banyak sekali, ada sekitar 15.000 untuk di wilayah Kota Mamuju saja yang terpaksa harus tidur di tenda seadanya karena rumah tempat tinggal mereka tidak bisa ditempati sementara, bahkan ada yang tidak bisa ditempati lagi akibat rusak karena terdampak gempa. Dan saat ini saya berada di dapur umum. Disinilah para petugas kemudian menyuplai makanan kepada para pengungsi. Tiap harinya mereka harus memastikan suplai makanan kepada seluruh pengungsi bisa terpenuhi. Jika waktu makan 3 kali sehari, maka setiap petugas yang bertugas di sini harus menyediakan makanan sebanyak 3 kali untuk kebutuhan puluhan ribu warga yang mengungsi. Dan distribusinya pun harus dipastikan karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa jika terjadi pengungsian tentunya banyak sekali warga yang kemudian harus dilayani. Dan untuk seperti apa distribusi logistik makanan untuk para pengungsi saat ini bersama dengan kami penanggung jawab dapur umum dengan Bapak Bau Akram juga selaku Kepala Dinas. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak, setiap harinya masak berapa banyak sih, Pak? Berapa bungkus makanan sih, Pak, untuk para pengungsi ini, Pak? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya apresiasi dan terima kasih dulu kepada teman-teman Tagana yang hari ini tetap konsisten, tetap semangat di dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Jadi banyaknya informasi yang kami dapatkan hari terakhir ini sekitar 10.000 data yang masuk untuk meminta makanan baik pagi, siang, dan malam. Jadi seputaran kantor gubernur saja ini kurang lebih 1.000 lebih yang kita siapkan. Dan teman-teman pada saat ini alhamdulillah telah menyiapkan logistik, menyiapkan makanan untuk beberapa titik-titik untuk diberi makan pada saat ini. Ya. Pak, mungkin Dinas Sosial sendiri juga sudah punya data nih berapa banyak pengungsi yang kemudian, karena tidak hanya satu titik saja nih Pak pengungsian. Berapa banyak sih pengungsian dan apakah suplai makanan mereka bisa aman nih Pak? Juga saya laporkan bahwa sampai sekarang ini masih 2
dapur umum yang kami tersedia ini sangat kurang sekali, dan kami berharap, kami menunggu bantuan dari luar, bantuan dari tetangga provinsi, karena alhamdulillah dari Sulawesi Tengah sudah masuk, Sulawesi Selatan ada beberapa kabupaten yang telah hadir pada saat ini beserta Pemprov Dinas Sosial Sulsel, dan dari Kementerian Sosial juga sudah masuk, dan alhamdulillah pada saat ini sudah banyak relawan juga. Kita tinggal menunggu titik-titik dapur umum yang akan melaksanakan kegiatannya di sana, yaitu memberi makan. Jadi untuk pada saat ini ada 2 tempat untuk sosial, yaitu pelataran kantor gubernur, di mana Dinas Sosial Provinsi menyiapkan dapur umum, dan Dinas Sosial Sulawesi Tengah sudah hadir pada saat ini. Dan 106 titik jumlah pengungsian yang kami dapat informasi untuk diberi makan. Alhamdulillah ada beberapa yang kita sudah lakukan pada saat ini. Ya. Pak, ada banyak sekali titik Pak yang kemudian harus diberikan disuplai makanan setiap hari. Terus kemudian berapa banyak sih Pak petugas-petugas yang ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan makanan dari saudara-saudara kita yang mengungsi ini Pak? Ya, ada beberapa teman-teman dari Dinas Sosial dan Tagana serta relawan yang hadir pada saat ini. Ada kurang lebih 100 orang kawan-kawan kami, baik itu relawan, Tagana, dan masyarakat lain yang bergabung dengan kami. Alhamdulillah mereka siap untuk membantu Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat dalam membantu para pengungsi yang akan diberi pelayanan kepada masyarakat yang hadir, yang ada pada saat ini. Bapak bisa lihat bahwa di pelataran kantor gubernur ini sudah banyak tenda-tenda pengungsian yang ada di sekitar ini, dan banyak juga masyarakat dan relawan-relawan lainnya yang bergabung dengan kami di pelataran kantor gubernur di depan Dinas Sosial di provinsi ini, Bapak. Terus kemudian kebutuhan Pak yang diperlukan untuk memasak di sini seperti apa nih Pak? Untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi Pak? Jadi Bapak lihat sendiri bahwa banyak kebutuhan dapur yang sudah tersedia pada saat ini cukup. Terus logistik yang tersedia juga, alhamdulillah pada saat ini bisa memenuhi untuk 1 hari ini, untuk sampai besok, dan kita menunggu lagi logistik yang akan masuk berikutnya, karena kami belum tahu sampai kapan kita persiapkan logistik untuk memberi makan masyarakat atau pengungsi yang ada di dalam kota Mamuju ini, sehingga teman-teman pada saat ini sudah siap sedia. Pokoknya dia standby 24 jam untuk menunggu logistik yang dari luar, ya. Baik. Terima kasih Pak Bawakram atas kesempatan, dan tentu kita berharap agar saudara-saudara kita yang terpaksa harus mengungsi, makanan mereka bisa terpenuhi tentunya Pak. Baik, Bayu dan Maria tadi seperti apa kerja dari dapur umum yang menyuplai makanan untuk seluruh pengungsi. Tentunya kita berharap agar semua pengungsi bisa mendapatkan suplai makanan setiap hari. Itu dulu, Bayu dan Maria, kita kembalikan ke rekan-rekan di Jakarta. Iya, terima kasih banyak Samsul Ma'arif tadi melaporkan langsung dari salah satu dapur umum di Mamuju, Sulawesi Barat. Bagaimana kondisinya di Majene, Sulawesi Barat, pemirsa? Kita akan ajak Anda bergabung bersama rekan kita. Ada Rasman Abdurrahman di sana. Rasman, selamat pagi. Rasman? Ya, selamat pagi ya, rekan Bayu, Anggi, dan pemirsa Tiduan. Pasca gempa beruntun yang melanda wilayah Kabupaten Boyomandar, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat sejak 3 hari terakhir, sejumlah korban gempa masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majene. Data dari Badan Penanggulangan Bencana tercatat ada 16 orang warga Malunda yang mengalami luka-luka berat, masih dirawat di ruangan khusus yang disiapkan pihak rumah sakit untuk menampung korban khusus untuk korban gempa yang mengalami luka-luka. Rata-rata korban gempa yang mengalami luka mengalami patah kaki serta luka trauma di bagian kepala. Dapat kami informasikan pula update terkini untuk yang mengalami luka berat itu terdapat 64 orang yang berasal dari 3 kecamatan yang merupakan pusat gempa di wilayah Kabupaten Majene. Untuk luka ringan dan luka sedang ada 580 orang, sementara hingga saat ini ada 27.500 orang perkirakan mengungsi di 25 titik di wilayah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Demikian sementara.
Ya, Rasman, Anda bisa gambarkan saat ini Anda berada di lokasi mana dan juga karena kalau kita lihat di layar kaca posisi Anda atau posisi di belakang Anda ini merupakan salah satu rumah yang kemudian juga terdampak adanya gempa. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Umum Daerah Majene yang menjadi pusat rujukan untuk korban gempa. Bangunan saya di belakang ini merupakan bangunan lama yang memang mungkin sudah tua dan pada saat gempa mungkin sedikit ada kerusakan. Untuk bangunan yang baru di Rumah Sakit Umum Majene sendiri masih berdiri kokoh dan saat ini menampung puluhan pasien yang merupakan korban gempa 6,2 magnitudo yang terjadi pada Jumat dini hari kemarin. Baik, Rasman Abdurrahman mengabarkan langsung dari Majene dan sebelumnya ada Samsul Ma'arif dari Mamuju, Sulawesi Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, tetap jaga kesehatan. Terima kasih Rasman. Oke, kami jeda terlebih dahulu, nanti kami akan kembali dengan pembahasan mengenai wacana pemberian sertifikat digital terhadap mereka yang sudah divaksin yang menjadi dasar syarat perjalanan. Pengganti PCR dan juga antigen. Betul, apakah wacana ini akan segera terrealisasi? Lalu bagaimana respon publik mengenai hal ini? Kami hadirkan perbincangannya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa.